Betul, itu memang sekitar bulan Maret 2020 saya itu membuat konten tentang apakah Mbak Yu ini mengetahui kapan beliau akan meninggal dunia. Dan memang beliau menyebutkan sebuah angka, dan yang dilihat itu akhirnya saya sensor karena memang permintaan dari beliau agar ibunya yang waktu itu masih ada itu nggak dengar seperti itu. Dan kalau ditanya apakah memang cuma sekali, sebenarnya beliau sempat menyebut beberapa kali, tapi yang akhirnya ditayangkan yang itu dan memang disensor. Dan kalau sekarang istilahnya teman-teman di sini nanya, dan saya tahu ini pasti akan jadi hidangan utama dari pertemuan ini, saya sih no comment. Yang dilihat di channel saya aja, itu yang beliau ingin sampaikan. Dan ya saya menghormati beliau, untuk saya nggak bisa cerita sebenarnya yang diucapkan itu apa. Tapi pas kejadian seperti sekarang ini ya itu kayak sesuatu yang related, dan ya ternyata ada orang-orang tertentu yang memang diberikan satu pertanda yang dia ini bisa lihat dan bisa mengetahui lebih awal gitu. Tapi ya saya nggak bisa ngomong lebih jauh lagi. Intinya seperti yang ada di situ ya, itu yang terjadi. Jadi gini, ada sesuatu yang memang nggak direkam. Maksudnya nggak direkam itu direkam tapi nggak saya tayangkan. Dan saya memilih yang ditayangkan yang itu, dan itu pun sama Mbak Yu ini minta untuk disensor seperti itu. Nah, kalau boleh saya rangkum semuanya, ya saya bilang ya sebenarnya orang-orang seperti Mbak Yu ini memang mengetahui sesuatu lebih awal, dan ada beberapa yang memang kalau kita bilang ya berbeda dengan akhir yang kejadian. Tapi untuk yang satu ini mendingan saya no comment deh. Saya merasa bahwa beliau ini memang orang yang memang istilahnya apa ya, jago di bidangnya lah. Waktu pertama kali dengar ini saya kaget aja. Dan pas kejadian ini terjadi, ya saya kaget, tapi kayak yang oh ya sudahlah, ya memang ini sesuatu yang harus terjadi seperti itu. Saya cuma bisa katakan apa yang akhirnya tayang itu adalah sesuatu yang memang akhirnya kalaupun nanti dilihat oleh ibunya ini nggak akan khawatir gitu. Tapi yang bisa saya katakan di sini adalah Mbak Yu ini memang seorang nujum, dan apa yang terjadi hari ini tuh saya nggak bilang kalau sudah diramalkan ya, tapi sedikit banyak sebenarnya dia sudah tahu. Saya ingin ucapkan selamat jalan untuk Mbak Yu. Dan di sini saya bersama teman-teman juga pasti ingin semua mendoakan agar beliau ini diterima semua amal ibadahnya dan ditempatkan di tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, dan semua keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Dan saya bersaksi kalau beliau ini adalah orang yang baik, dermawan, kerja keras. Dia ini orang yang lembut di hati walaupun dia tegas di bibir, dan ringan tangan. Jadi apapun itu kita doakan yang terbaik, dan semoga siapapun di sini yang masih merasa sakit hati kepada Mbak Yu ya memaafkan, dilapangkan kuburnya, dan husnul khotimah. Ya, kata-kata yang masih diingat beliau mengatakan beliau tahu tentang ajalnya sendiri, yang masih terngiang-ngiang di ingatan Indonesia sekitar setahun yang lalu. Dan mungkin seperti apa Mbak ketika beliau menyampaikan kepada Mbak? Kita kan lagi ngobrol-ngobrol soal ya masalah ini gimana Mbak Yu, Indonesia sedang ada pandemi dan sebagainya. Beliau menjawab ya intinya begini sampai akhirnya kita ngobrolin di soal pribadi. Dan saya juga tahu Mbak, mungkin saya juga tidak lama lagi seperti itu. Tapi saya hanya menyikapi sebatas ya angin lalu aja, Mbak Yu jangan seperti itu gitu. Pokoknya tetap kita on the track di profesi kita. Mbak menyarankan semangat ya Mbak Yu. Itu kapan Mbak? Setahun yang lalu kita sedang rame-ramenya pandemi di 2020 itu. Terakhir bertemu sudah lama ya, kalau komunikasi terakhir itu 2 bulan lalu. Kalau terakhir ketemu tahun lalu, tapi komunikasi yang terdekat terakhir itu pas waktu beliau kontroversi soal prediksinya itu ya. Jadi Mbak langsung komunikasi terus memberikan dukungan, Mbak Yu semangat dan seperti itu. Terakhir itu.
Sejauh ini belum bisa dihubungi lagi dari asisten pribadi maupun teman-teman yang dekat dengan beliau. Jadi Mbah belum bisa berkomunikasi lagi sampai sekarang. Rencana ada, tapi kebetulan hari ini kita bentrok, jadi mungkin bentrok jadwal ya. Jadi mungkin nggak bisa ikut takziah ke sana. Secara pribadi, Mbah ikut berbelasungkawa, turut berduka. Mudah-mudahan Mbak Yu diterima di sisinya dan husnul khotimah. Amin. Progres alhamdulillah karena dibantu dari berbagai pihak. Alhamdulillah sekarang mulai sadar, walaupun belum bisa komunikasi ya. Walaupun belum bisa komunikasi udah sadar gitu. Tapi belum naik ya. Masih di 80-an. Oksigennya di 80-an. Saya belum bisa ngomong apa-apa. Kan bengkak ya, matanya bengkak, terus mukanya juga bengkak. Barusan saya video call, Jenny sih masih merem ya, karena nggak bisa komunikasi, belum, masih merem, cuman bisa bicara sama adiknya aja, adik iparnya, lihat kondisinya kayak gimana, sudah sadar tapi tidak bisa bicara apa-apa gitu loh. Dan sebenarnya harusnya tuh dokter bilang memang masuk ICU karena 70 ya, 70 turun naik gitu, paling tinggi 80. Berharap cepat sembuh, minta doanya dari semuanya. Yang penting kuat ya, kuat lah ya semua. Zaman pandemi gini kan memang kita perlu waspada, dan COVID ini nggak hoax gitu loh, beneran ada gitu kan. Karena orang-orang terdekat juga ngerasain gitu ya. Cepat sembuh aja buat Jen Salimar, kita semua dukung dan kita semua sayang, itu aja. Doa saya untuk Jen itu tadi, semoga Jen cepat sehat, semoga Jen cepat pulih, semoga juga imunnya terus naik, supaya cepat-cepat keluar dari rumah sakit, supaya cepat-cepat lagi bisa beraktivitas seperti hari-hari sebelumnya, sehat walafiat. Itu mungkin doa saya untuk Jen. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang tua kami, kakek kami, yaitu Bapak Sumarsono Mulyo bin Parto Mulyo, tepat tadi jam 11.50 menjelang azan Jumat meninggalkan kita semua. Beliau sakit Parkinson ya, 2 bulan dirawat rumah sakit, 15 hari pulang, masuk lagi rumah sakit, pulang, dan sekarang kita bersama, beliau meninggalkan kita semua gitu ya. Beliau orang baik. Saking baiknya bukan hanya dengan cucu-cucunya, tapi juga dengan sekitarnya. Itu care banget sama cucu-cucu tetangga, malah dibikinin taman bermain di depan rumahnya. Ada ayunan ya, Paul. Ada apa lagi? Pokoknya arena bermain. Dan itu didedikasikan sama istrinya, namanya Taman Bu Mini. Kebetulan istrinya Bu Mini namanya. Nah, bukan hanya baik sama tetangga, ya sama anaknya baik. Karena ibu sama bapak tuh saling ngisi gitu ya. Kalau ibu tuh orangnya kalau nggak suka frontal dan sebagainya. Kalau bapak kalem banget. Kalem deh, pokoknya kalem banget dah, bener. Bisa ditanya mantunya, bisa tanya cucu-cucunya gitu, nggak pernah marah, nggak pernah galak, pokoknya ya yang mengajarkan saya menjadi di dunia entertain dan juga entrepreneur bapak saya gitu ya. Ngajarin berbisnis bagaimana tuh bapak saya. Ibu saya yang ngajarin
berdagang, tapi kalau bapak ngajarin bagaimana berorganisasi atau berbisnis yang baik. Nah, itu beliau ngajarin bagaimana jujur, bagaimana bermanfaat untuk orang banyak, beliau banget. Jadi saya sangat merasa kehilangan. Dan ada satu kesan yang buat saya, bapak waktu saat meninggal ibu, paling bapak cuma 3 tahun. Bener loh, ngomong 2018, sekarang 2021. Beliau menepati janjinya itu dimakamkan tandem bersama ibu gitu ya. Kita satu liang lahat gitu. Itulah. Ada keinginan dari almarhum ya, Mas, yang belum tercapai atau ada keinginan apa? Keinginannya sih pengen cucu-cucunya ketemu ini nih ketemu Paro ya, karena udah lama, karena kan memang anak-anak tuh kan lagi COVID gini, sama saya nggak boleh keluar segala macam, tapi alhamdulillah waktu itu disuapin gimana? Disuapin sama Paro ya. Terus disuapin Paro, terus ya senang banget, happy banget diajak sama emaknya. Ya mungkin juga bisa tanya bagaimana kebaikan mertuanya lah. Mbak Fiona mungkin gimana ngeliat sosok almarhum? Bapak tuh orang baik, terus emang nggak banyak ngomong ya, Bapak tuh lebih cenderung diem gitu Pak. Tapi pas alhamdulillah sih pas Bapak sakitnya kemarin itu kebetulan aku yang rawat. Maksudnya walaupun ibarat kasarnya katanya orang sakit galak, Bapak sih enggak gitu. Jadi kalau ngeliat aku paling ketawa. Terus dia tuh alhamdulillah masih ingat semua nama anaknya, mantunya, semua, dan alhamdulillah banget meninggalnya dari Jumat. Mudah-mudahan dengan hari yang bagus, mudah-mudahan semuanya dimudahkan untuk Bapak. Satu liang lahat emang permintaan beliau apa? Ya jadi kalau satu liang lahat sebenarnya bukan permintaan beliau, cuma beliau tuh kelihatannya sayang banget sama istri gitu ya. Dan yang kedua juga kami sadar sekarang cari makam sulit. Yang kedua juga kalau misalnya kita nunggu cari makan dan sebagainya dalam kondisi seperti gini COVID gitu ya, makin lama nunggu, makin lama banyak orang di rumah yang mau nyelawat dan sebagainya, buat saya juga kelihatannya kok nggak elok gitu ya. Jadi kami sepakat dengan adik-adik saya, dengan keluarga besar, akhirnya kita sepakati, yuk ini COVID nggak baik, lebih baik dimakamkan lebih cepat. Nah cepat itu adalah salah satunya adalah tandem dengan istri satu liang lahat, dan ya buat saya lebih baik lah gitu ya. Artinya juga pemerintah juga memperbolehkan, apalagi lebih dari 3 tahun gitu. Jadi tadi saya udah komunikasi dengan dinas pemakaman dan sebagainya. Mas, tadi pas saat hari-hari menjelang, apakah keluarga kumpul semua menemani? Nah itu problemnya tuh, waktu di rumah sakit sih kita kumpul segala macam, tapi kan kita ada suster ya, maksudnya suster laki ya Bun ya, ada suster laki yang ngawat dan bagus gitu, artinya sehat, mau berjemur juga segala macam gitu. Kitanya lagi sholat dong, saya melakukan sholat di kantor ya, terus juga nggak menyangka lah, jujur nggak nyangka banget kalau beliau meninggalkan kita gitu loh. Dan meninggalnya juga tidur dan tidak nyusahin kita gitu. Itu ya buat saya terharu lah. Ada firasat nggak sih Mas sebelum Bapak meninggal? Firasatnya nggak ada, cuma saya jarang-jarang pakai baju hitam-hitam. Hari Jumat ini nggak pernah saya pakai baju hitam-hitam. Nggak tahu kenapa, semua pakai baju hitam-hitam gitu. Ini tadi dipakai sebelum atau dari pagi artinya? Dari pagi saya ini, nih tuh hitam-hitam, saya nggak pernah begini. Saya biasanya pakai celana jeans biru, terus saya pakai putih, terus pakai kemeja biru, kaos putih, pokoknya yang cerah-cerah. Hari ini tuh mau pakai baju hitam dari pagi, tanya Pion. Awalnya ayah saya sama ibu saya itu kena COVID di tanggal 24 Juni kemarin. Itu positif COVID. Nah terus sebenarnya sejak awal itu ayah saya tuh udah disuruh untuk ke rumah sakit biar dirawat lebih intensif kan, karena ayah punya darah tinggi. Cuma ayahnya nggak mau, dan ayah baru mau itu tadi pagi karena semalam itu sesek dari jam 2 malam
desek, akhirnya ya udah deh dia mau ke rumah sakit. Akhirnya tadi pagi sekitar jam 6:30 lah saya dibawa ke RSUD Bekasi. Cuman ya udah pas habis asar tiba-tiba ditelepon sama adiknya bilang ayah udah nggak ada. Riwayat sakit darah tinggi doang sih paling mas. Habis asar jam 15.30-an lah kurang lebih. Ayah itu orangnya baik banget. Terus juga tegas, tapi tegasnya tuh buat kebaikan gitu. Terus saya juga itu sosialisasinya tuh bagus, jadi dia punya banyak banget teman. Terus dia juga orangnya humoris gitu, jadi lucu bukan cuma di TV doang, tapi aslinya pun lucu gitu. Sebelum kena COVID kita sempat ngobrol saya, ayahnya, anak, ponakan. Ntar kalau ayah nggak ada, kamu nanti nikahnya sama Wai. Oh iya, kakaknya, ayah. Baron meninggal tadi pagi jam 10.15 dalam keadaan terkena COVID-19, meninggal di ICU RSPAD. Meninggal sejak sakit COVID, pertama kali terkena indikasi COVID itu tanggal 3 Juni, jadi sudah 25 hari ya, 25 hari berjuang untuk kesembuhannya. Baron juga sudah berusaha, kami pun dari keluarga juga sudah berusaha agar bisa Baron pulih kembali. Namun takdir Allah juga yang menentukan. Sebetulnya Baron sangat menjaga protokol kesehatan. Jadi dia yang paling galak, yang paling cerewet kepada teman-temannya, saudara-saudaranya, ke teman-temannya Gigi juga galak, harus pakai protokol kesehatan. Tapi takdir Allah juga yang menentukan. Baron sendiri akhirnya meninggal dalam keadaan sakit COVID-19 di ICU. Kita mengikuti dari waktu ke waktu mengenai almarhum Baron, karena kan ya udah bukan teman ya, udah jadi saudara ya, walaupun tidak sedara gitu. Ya terhitung cukup lumayan cepat juga sih. Tanggal 7 positifnya. Ya, tanggal 7 langsung masuk Wisma Atlet. Terus 2 hari kemudian Polri, masukin Polri, terus sekitar tanggal 10 ya kalau nggak salah di RSPAD. Langsung masuk RSPAD udah ditidurkan. Jadi kalau waktu di Wisma Atlet dan di RS Polri sih masih bisa video callan segala macam. Ya udah setelah ditidurkan sampai hari ini ya jam 10.15 dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bujana yang paling terakhir. Sebetulnya terakhir banget Hendy ya. Kalau saya lama ngobrol di video call ya dengan Sixstring, dengan Topati, Baim sama Eros. Itu waktu setelah kan sempat koma mungkin ya, koma di Polri mungkin ya. Waktu masih di Polri, Rumah Sakit Polri, video call ada mungkin sampai 25 menit ngobrol bercanda-bercanda, tapi memang kadang-kadang ada yang kemana ngobrolnya gitu. Terus tapi seru ngobrol, dan besoknya masih di Polri kayaknya itu sih. Besoknya nggak bisa lagi dia pakai ini. Terus dia ngirim foto ya. Ini WA pagi-pagi nitip pesan ke Hendy, ke kita semua di grup. Terus ngirim foto, ini posisi gua. Dia foto diri dia sendiri pakai masker, pakai apa selang-selang. Nah udah setelah itu siangnya nelpon Hendy. Nah kita kebetulan ada manggung, kan Abah kan di manajemen ya, yang ngurus apa, ngurus keuangan segala macam lah. Dia cuma ngingetin dengan sepatah-sepatah, tiba-tiba video voice call gua gitu. Terus buat ini dia cuma ngomong, Hen gitu, ingetin ada Sinta, orang manajemen kita, orang keuangan, transferin uang produksi, pokoknya gitulah semuanya. Tapi dengan kata patah gitu udah, gua langsung udah deh, gak usah mikir yang
manajemen biar gua yang handle lah, biar kita yang handle. Udah Abah istirahat aja dah, gua jaga kondisi segala macam. Ya sampai segitunya gitu dia, dengan kondisi yang udah kurang sehat banget, dia masih mikirin kita. Dan udah sampai situ gua nelpon Arman Abujana. Wah, Abah kasihan banget nih, ngomong sama gua udah sepatah, tarik napas sepatah naik. Jadi udah bener-bener nggak bisa ngomong dengan lancar gitu di situ gitu dia. Nah, habis itu berapa hari kemudian akhirnya PSKD. Jadi kemarin tuh sebenarnya pada 2 minggu yang lalu aku sempat mau kan lagi butuh plasma darah dan golongan darahnya sama. Jadi udah sempat mau donorin darah, cuma ternyata katanya belum perlu, nggak nunggu dia kenapa dulu gitu. Jadi mau dikabarin, nah sampai sekarang belum dikabarin karena mungkin mungkin udah dapat atau gimana. Tiba-tiba dapat kabar, jadi ya kita pastinya, apalagi Mas Anang ya, mungkin yang kenal baik, pasti semua teman-temannya juga berduka karena COVID ini nggak main-main gitu. Aku pernah berada di posisi COVID yang bukan kayak orang-orang. Jadi gini, mungkin orang banyak yang nggak peduli dengan COVID karena dia pernah kena tapi dia biasa aja. Karena kayak Aurel Giel itu kena dan biasa aja, cuma kayak aduh rasanya agak hilang, flu gitu. Jadi ya biasa aja, dan mungkin banyak yang aku udah pernah kena biasa aja kok. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.